Lebih pintar anak kecil yang main kelereng, jelas, one by one, depan mata, dia yang mengatur tuh. Lah kita lebih parah dibanding orang gila. Transfer duit ke orang yang tidak kita kenal, sedangkan kita tidak tahu sistemnya, tidak memahami polanya, lalu berharap kita menjadi orang kaya dari permainan itu. Ini kan gila ini. Jadi mungkin itu aja saya dari Bang untuk Bang Alom, eh, pahami dulu Abang Bang. Mungkin untuk menganalisa itu saya coba tanya satu hal yang terakhir ya, izin. Apa yang paling eh, terendah dalam hidup Abang, titik terendah dalam hidup Abang yang pernah Abang rasakan selama Abang kenal judol? Titik terendah, titik terendah. Ada teman-teman di bawah itu sampai nggak makan 3 hari, tidur di musola, diusir sama keluarga. Nah, kalau Bang Alom, titik terendahnya selama 4-5 nih, itu titik terendahnya apa? Ini nggak habis bang, Hmm? habis-habisan. Nggak nanya Cuman kok habis-habisan ya, susah nih berhentinya bang. titik terendahnya. Ya Oh, itu habis. Lo lu dari tadi terus terang nih, mohon maaf nih, apa yang ditanya jawabannya kemana-mana. Maaf sekali ini. Ini loh, titik terendah itu semua juga penjudi pasti habis. Loh, contohnya ya, lu tinggal istri misalnya begitu loh. Ya, Gitu loh. ya itu tadi kan udah tak bilang bang. Ya, cuma kan Bang TB kan tadi nggak ada, makanya kan TB sifat ini. Siapa tahu gitu loh. Karena semua orang itu pasti seorang penjudi itu akan benar-benar titik terendahnya pasti ada gitu loh. Gitu loh. titik terendahnya apa? Jadi gini loh Bang Alom, kenapa saya bertanya? Karena sebenarnya tidak ada satu orang yang mampu menghentikan para penjudol. Kendali hidup Abang sepenuhnya ada di diri Abang sendiri. Saya di sini hanya menjelaskan titik-titik di mana yang selama ini Abang salah dalam berpikir. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu untuk mengidentifikasi dan merefleksi diri Abang atas semua yang udah hancur dalam hidup Abang. Titik terendah dalam hidup Abang selama kenal judol itu apa momentumnya? Bang, anak kecil, kalau dia main sepeda jatuh, masuk lubang, dia tinggal nangis, dia pulang ke rumah, diobat sama tuanya. Besok dia main lagi, dia jatuh lagi, masuk lubang lagi, dia pulang lagi, nangis lagi. Lalu dia bertanya sama orang tuanya gimana. Lalu orang tuanya bertanya kenapa jatuh, nggak bisa jawab. Intinya jatuh aja dia. Ya, nah ini karena dia tidak melihat, ya tidak mengidentifikasi kenapa dia tadi bisa jatuh. Seperti yang Abang lakukan sekarang. Depo rungkat tobat, depo rungkat tobat, depo rungkat tobat. Giliran depo nekat, giliran rungkat pengen jahat, kan begitu. Saya kasih analogi gini, Abang bakar rumah. Setelah Abang bakar, Abang kabur teriak-teriak sama warga minta tolong dipadamkan apinya. Setelah warga udah berkumpul, udah ada damkar, ya, nyirem rumah Abang, udah mati apinya. Abang pulang, Abang bakar lagi. Lalu Abang keluar lagi. Lalu Pak RT, Pak RW nanya, Bang Alom, kenapa Abang bakar rumah Abang? Nggak tahu saya. Gimana caranya biar saya nggak bakar rumah itu? Lah, pertanyaannya kenapa Abang mau bakar? Itu dalam konteks judol. Sebelum Abang berpikir gimana cara berhenti, maka dari itu saya tanya kenapa Abang harus main. Kalau Abang tahu kenapa saya harus main, maka Abang harus berpikir, oh iya saya main ini untuk apa? Kalau memang untuk mengembalikan kekalahan, loh selama ini Abang udah kalah, bukan hanya dalam konteks materi. Nah kalau Abang aja nggak tahu titik terendah dalam hidup Abang, bagaimana mungkin kejadian-kejadian dalam hidup Abang bisa Abang maknai? Ya kayak Kobe B, dia pernah jadi taksi Bluebird, dia pernah ngerantau, hidup dengan sanya. Buat kayak teman-teman, dia pernah tidur di masjid. Ada yang tahap sampai perceraian. Titik terendah yang pernah Abang alami, atau saya rubah pertanyaannya, yang paling disesali, yang sudah dihancurkan dalam hidupmu, sebutkan satu aja, kira-kira apa?
Dulu waktu main habis ditinggal, Bang. Jadi udah sampai perceraian. Belum, cuman ditinggal balik gitu, Bang. Tinggal balik. Oh, Udah tuh tinggal tak kasih semua banking keuangan lah barang rumah. oke. Jadi ditinggalnya ini ditinggal balik ke rumah orang tuanya gitu ya, ditinggal sebentar gitu ya. Ya Ditinggal karena sebentar. nggak ngasih nafkah, Bang. Oke. Jadi sampai titik terendahnya ditinggal gitu. Nah, sekarang saya tanya yang lebih teknis ini. Abang kerja, Kerja kerjaan masih ada ya? Kerjaan masih ada, berarti anak istri juga masih ada ya sekarang sama abang ya? masih, Bang. Masih ada. Nah, Bang Alom, apakah keluarga mengetahui kegiatan abang selama ini dalam berjudol? Kalau main nggak di rumah, Bang, di ruko. Pertanyaannya, fokus saya tanya, apakah keluargamu mengetahui kau berjudol? Kalau ku tanya, kau main di terowongan atau kau main di RSJ, baru kau jawab, aku main di ruko. Yang ku tanya, keluargamu tahu nggak? Anak istri keluargamu tahu nggak? Kau bermain. Ini ya saya kasih Kalau contoh ya, Bang Alom ya. Kira-kira Bang Alom punya korek. Bayangin, abang punya korek, masuk ke dalam goa, goanya gelap banget. Di dalam goa itu ada lilin, kertas, kapas. Mana yang abang nyalakan lebih dulu? lilin, Bang punya korek, masuk ke dalam goa, goanya gelap banget. Di dalam goa ada lilin, kertas, kapas. Mana yang abang nyalakan lebih dulu? ya lilin lah, Bang. Ya. Nah, jadi ini buat Bang Alom nih. Terakhir saya tanya, fokus dengan pertanyaan saya. Kalau seandainya ada besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo, berat mana? Berat besi lah. Kenapa itu bisa lebih berat besi itu? Ya besi ya berat, Bang. Iya, yang berat pola pikir ya. Mungkin itu aja, belum masuk lagi ke ujung. Mungkin harus sering-sering nongkrong sama Ko Bebe, harus sering-sering nongkrong, harus sering-sering nyimak ya. Karena masih ngambang, baru rungkat juga, belum connect petir kakek itu tadi, baru kemarin rungkat. Jadi ini belum siap untuk diajak berefleksi, cocoknya diajak untuk marah-marah, cocoknya diajak untuk nyaci maki admin, cocoknya untuk Apa-apa. ajak duel gitu yang cocok gitu. Mau lanjut? Aman dah, di luar Opa, sini. Udah, Bang. Ko Bebe lanjut. Oke, siap. Tadi gue Apa? juga kasih pertanyaan gitu, Bang. Berat mana besi sama kapas? Nah, Lo sorry ya, di sini kita bukan mau menghakimi ya. Kita nggak ada Iya. menghakimi. Gitu. Saya mau menghakimi, cuman karena ya lu baru kalah gitu loh. Kami pun pernah sama lah seperti lu gitu. Jadi kita nggak ada kok mau menertawakan lu atau menghina lu, nggak sama sekali demi Allah. Intinya alhamdulillah juga lu mau kita. Jadi jangan pikir kita menghakimi secara personal, enggak. Jadi di sini itu jangan sampai nanti ya baperan. Kita kan di luar sana nggak ada yang dengar. Jadi ya ruang kita untuk bercerita ya di sini. Tapi balik lagi teman-teman, kalau seandainya kita diajak ngobrol juga kagak nyambung, apa yang mau kita ceritai gitu ya. Ya diajak Gue ngobrol salut ditanya. sama Bang Alon ini, Bang. Dia on cam, Bang. Dia udah kayak pasrah gitu. Iya, Dia hidupnya nggak tahu mau kemana gitu. Abang Ko Benting, Ko Bebe sama Opa Agus itu udah kelar. Yang penting niatnya diperbener, diniatin dulu dari hati. Gua tuh beneran pengen berhenti, nggak tahu caranya. Nanti diarahin, tinggal mau ngikutin atau enggak. Kayak kita teman-teman kalau ke rumah sakit, ya itu dokter nggak menjamin kita sembuh kan. Tapi dokter kasih alternatif, dia kasih kita akses untuk konsumsi obat-obat tertentu sesuai dengan penyakit kita. Nah tergantung kita mau minum atau enggak obatnya. Jangan sampai nanti udah dikasih masukan sama Ko Bebe, sama Opa Agus dan teman-teman yang lain, cuma Bang Alomnya masih denial, masih kayak ngerasa enggak lah gua begini. Karena gini, seorang itu terus diakui dulu, kita itu pelaku utama. Korban itu anak istri, keluarga dan orang tuamu, Alom. Kau itu pelaku, jadi jangan berkamuflase seperti korban. Kau laki-laki, ya jangan kayak klemer-klemer.
siap untuk menghadapi konsekuensi sekalipun kau mati, ya. Cacing-cacing naga-naga itu kau tanamkan dalam dirimu. Kau dilahirkan dengan orang tuamu bukan untuk berjudi lalu mati. Kau gunakan otak, kau diberikan otak, kau pakai otak itu. Ya, kalau setidaknya kau tidak mampu untuk menjadi orang yang bijaksana, setidaknya kau jangan bikin susah. Kau buktikan memang bisa berubah. Kalau kau tidak bisa berhenti dengan kata-kata, kau akan diberhentikan dengan peristiwa dengan cara Tuhan. Ya, kalau dari narasimu tadi, hasil analisa, kau belum berat. Kenapa saya mengatakan belum berat? Tidak ada titik terendah dalam hidupmu yang bisa kau kasih penjelasan sama kita. Yang kedua, kau berkata tadi kalau rezeki ada aja bang saya bang. Jangan-jangan kau istijaj. Kau tidak bersyukur atas nikmat yang dihadirkan oleh Tuhan dalam hidupmu. Kerjaan kau masih ada, lu problem lu apa? Harus gue katakan di situ, problem lu apa? Main karena pengen doang, gak ada tekanan secara eksternal. Lalu sisi mental tekanannya dari mana? Kecuali kau naik ke sini, kau udah merasa hilang kerja, ada urusan hukum 337, kau udah mentok kau. Mentok-mentok penjara saya ini bang. Saya pakai duit perusahaan sekian-sekian. Jelas indikator tekanan dari eksternalnya. Lah kau apa? Nggak ada. Nah di sini yang saya sebut tadi, kalau orang-orang yang dia hanya sekedar untuk bercerita, ya kita dengarkan, kita tinggal nggak hakimi. Tapi jangan sampai cerita-cerita itu membuat kita hilang keberanian untuk berubah, teman-teman. Jangan sampai nanti Bang Alom hanya ingin bercerita, tapi tidak ingin berubah. Ya, berubah eksekusi di tangan abang. Tapi balik lagi, kalau seandainya abang tetap mencari alasan, 1001 alasan bakal kita temui dalam konteks judul ini. Sambil kau main pun bisa. Bang saya kalau depo pas lagi berak aja, karena kan saya nggak ngerokok. Jadi saya itu gabut, sambil boker saya depo bang. Selesai boker saya nggak depo lagi. Bisa aja cari alasan begitu. Saya main karena memang saya banyak duit bang. Terserah saya duit-duit saya. Emang kenapa masalahnya sama abang? Saya lebih suka orang pair begitu. Ah, mainlah kau sampai kau hancur. Kalau nggak mati gila masuk penjara kau. Kan simpel aja. Tapi kalau dorongan untuk bermainnya sendiri aja kita tidak mampu untuk mengidentifikasi, buset bro. Lu hidup selama ini kemana aja? 4 tahun. Tidak lu renungkan perjalanan hidup lu. Oh jangan-jangan terlalu banyak hati okiti. Terlalu banyak orang yang lu tipu. Anak istri yang gak pernah lu pedulikan. Orang tua yang gak pernah lu telepon. Merasa diri lu hebat, sedih. Terlalu banyak masalah-masalah yang diselesaikan dengan cara Tuhan yang tanpa lu sadari. Membuat diri lu kehilangan hidup matinya. Dibikin batu sebatu-batunya. Akhirnya sekeras-kerasnya. Dengarkan berbicara, mendengarkan KBB, masukan dari Opa Agus. Akhirnya seperti serangan. Kalau orang mendengarkan kebenaran, dia akan merenung. Tapi kalau orang yang tidak mencari kebenaran, dia bakal kesinggung, baper. Ya, saya izin ini, mohon maaf teman-teman ya. Karena memang saya orangnya begini, bisa bahasa ya, karena saya tamu BB, saya diundang beliau, jadi saya naik buat teman-teman diikuti KBB ya. Karena di saat TB titik balik nggak live, tongkrongin di room KBB. Kita satu bersinergi ya, buat teman-teman. Semuanya sama, kita di sini nggak ada yang lebih baik. Yang pasti kalau kita punya niat, jangan hanya di mulut doang. Harus ada tindakan yang nyata. Kunci terakhir dari saya, simple aja, ini saya pribadi. Cara terbaik untuk kita berhenti bermain judol, siap untuk menghadapi masalah, dan stop untuk mencari alasan. Berani melihat rusaknya kita, di situ kita mulai berhenti mencari alasan. Ya, siap untuk menghadapi konsekuensi, jujur secara moral dengan anak istri, jujur dengan keluarga, dengan orang tua. Kejujuran itu nanti menimbulkan support system, membuat diri kita semakin yakin untuk lepas. Renungkan orang-orang kita sayangi. Ada orang tua yang melahirkan kita bertaruh nyawa, yang berharap kita menjadi anak yang setidaknya sukses walaupun tidak membahagiakan. Ada seorang anak yang sedang berdoa, semoga ayahnya lepas dari lingkaran judol. Ada seorang istri yang selalu tersiksa dengan manipulasi para suaminya. Dan itu kita, teman-teman. Kita yang selama ini yang selalu keras dengan diri kita sendiri, ego kita terlalu gede. Bahkan kita orang yang nggak bisa lagi dinasehatin, orang yang nggak bisa lagi diajak ngobrol. Makanya kita di dunia nyata nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau percaya. Pertanyaan gua simple, mau sampai kapan, brother? Mau sampai kapan? Hidup kita setiap harinya penuh rasa cemas. Hidup kita setiap harinya penuh teror, baik hutang pinjol, tekanan. Nggak mau apa, dapat duit 100.000, ngerokok nikmat, nongkrong sama temen, jajan sama anak. Nggak mau apa, makan bareng sama istri, ngobrolin hal-hal yang positif tentang usaha-usaha yang mungkin pernah kita cita-citakan. Nggak mau apa, kumpul-kumpul bareng sama orang tua. Kemarin lebaran ada yang nggak mudik, ada yang nggak beli baju anak. Mau sampai tahun kapan lagi?
Kalau kita nggak berubah dari orang, mau kita banyak. Kalau kita selalu cari alasan, ya berarti kita yang memilih untuk dihancurkan dengan cara Tuhan. Ya, mungkin sebelum saya turun, saya izin, ya teman-teman, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kekurangan dari diri saya pribadi. Kita support, kita doakan Bang Alom, semoga dilembutnya, dipermudah jalan tobatnya, semoga keluarga, anak istrinya kembali harmonis lagi, semoga dia berani jujur, berani ngomong sama keluarganya, bukan karena untuk dimaafkan, tapi dia yakin jujurnya akan diberikan untuk hijrah. Kita doakan juga Ko Bebe, Opa Agus, dan teman-teman yang di bawah semua, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, dilancarkan rezeki dengan yang halal, hutang-hutang dilunaskan, ibadah ditingkatkan. Semoga ya teman-teman, mungkin dari saya itu aja. Ko Bebe, Opa, merawat jiwa, Bang Ivan, Sulistyo, ya semuanya punten, saya izin turun. Ya, Bang Tebe, terima kasih Bang banyak. Alom, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bang Alom. Semangat ya. Kalau Abang naik ke sini, kabar baiknya itu berarti Abang udah ada niat untuk berubah. Walaupun masih ada sedikit rasa dendam, kal, itu wajar aja Bang. Pelan-pelan nanti terkikis. Ya, Bang Tebe, izin saya mau request satu lagi. BG siapa tahu nih masuk sama Bang Tebe. Request saya mah dari saya pribadi nih. Biar teman-teman mendengarkan penjelasan dari Bang Tebe. Izin minta tolong saya Bang Tebe. MG silakan tuh, saya minta izin. MG. BG. Oh siap bang. Ya, silakan ngobrol Bang Tebe. Bang Tebe, saya minta tolong Bang Tebe. Biar teman-teman juga biar paham. Tadi kan kalau sama Alom kan banyak ininya Bang Tebe. Izin oh Bang oke. Tebe. Oke, Ya, oke. terima kasih Bang Tebe. Cepat dan saya persilakan. Ini Sanara, Bang Am nanti bisa mendengarkan langsung, walaupun dia tidak langsung.